Siapa sih yang tidak mengenal sosok ini? Tegas, berintegritas, dan pembawa perubahan besar bagi transportasi publik di Indonesia. Ya, Bapak Ignatius Jonan, lahir di Singapura 21 Juni 1963. Bapak Ignatius Jonan adalah tokoh yang berhasil melakukan transformasi budaya kerja di PT KAI dari product oriented menjadi customer oriented. Kami dari Angkatan 302 Kelompok 2A2 Bapelkes Semarang akan mengulas bagaimana karakter beliau yang selaras dengan core value ASN berakhlak. Yang pertama ada berorientasi pelayanan. Fokus utama Ignatius Jonan ketika menjabat sebagai Direktur PT KAI adalah memperbaiki kualitas layanan KAI agar aman, nyaman, dan tepat waktu bagi masyarakat. Menghilangkan penumpang yang terbiasa naik di atap rangkaian kereta, baik kereta rel listrik maupun kereta api jarak jauh dan menengah, juga sukses diterapkan oleh Pak Jonan. Sebelum beliau menjabat, kita bisa melihat bagaimana semrawutnya penumpang kereta api yang terbiasa naik di atap rangkaian kereta, pedagang asongan, dan pengamen yang bebas keluar masuk gerbong yang membuat suasana stasiun tidak aman dan nyaman. Yang kedua ada akuntabel. Pada aspek akuntabel, beliau menegakkan aturan secara tegas dan konsisten. Praktik pencalonan tiket diberantas, sistem tiket dibenahi, serta pengelolaan organisasi dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, kompeten. Melalui nilai kompeten, Pak Jonan menerapkan manajemen berbasis kinerja dan disiplin melalui sistem reward and punishment. Sumber daya manusia KAI dibina untuk bekerja secara profesional, berintegritas, dan berorientasi pada hasil, sehingga kebijakan ini berhasil meningkatkan profesionalisme dan memperkuat kepercayaan para stakeholder. Pak Jonan merupakan pemimpin yang keras dan tegas yang mampu merubah sistem perkeretaapian Indonesia dengan strategi-strategi yang jelas dan terarah. Beliau tidak hanya memberikan instruksi, tetapi juga memberi contoh dan mengambil langkah nyata dalam setiap perubahan. Yang keempat ada harmonis. Nilai harmonis tercermin dari upaya beliau membangun gaya kerja yang lebih tertib dan saling menghargai, sehingga tercipta lingkungan kerja yang solid dan fokus pada tujuan bersama. Yang kelima ada loyal. Sebagai pemimpin yang loyal, Pak Jonan mengutamakan kepentingan negara dan pelayanan publik. Ia berkomitmen memulihkan citra KAI sebagai BUMN strategis yang dipercaya oleh masyarakat. Pak Jonan melakukan inovasi besar terhadap loyalitas pegawai KAI dengan cara menaikkan penghasilan mereka, yang mana penghasilan itu berkorelasi dengan kinerja pegawainya. Hal tersebut sesuai dengan teori profit chain, di mana kepuasan pegawai berkorelasi dengan kepuasan dan loyalitas pengguna serta perkembangan organisasi. Sejak saat itulah wajah perkeretaapian Indonesia berubah dan dipandang lebih baik lagi. Pendapatan negara dan aset KAI pun mengalami peningkatan pesat pada saat kepemimpinan beliau. Yang keenam ada adaptif. Dengan sikap adaptif, beliau berani melakukan perubahan dan inovasi dalam menghadapi tantangan, serta menyesuaikan organisasi dengan tuntutan zaman. Perubahan infrastruktur dengan membuat gate elektronik sehingga stasiun-stasiun menjadi lebih tertib dan nyaman. Yang ketujuh ada kolaboratif. Dengan menjalin kerjasama bersama kementerian, aparat keamanan, dan berbagai pemangku kepentingan, kinerja Pak Jonan menjadi teladan bahwa penerapan nilai berakhlak secara konsisten mampu membawa perubahan nyata bagi organisasi dan pelayanan publik. Demikian ulasan core value ASN berakhlak yang dapat kami sampaikan. Semoga akan ada Ignatius Jonan lainnya dengan visi misi hebat yang membawa perubahan untuk Indonesia yang lebih baik. Terima kasih.